Hawk sedang makan coklat. Kemudian Kiryu datang dengan wajah lesu yang memikirkan Pinyin akan bertunangan. Hawk bertanya, "Kenapa?" Kiryu terlihat seperti diselingkuhi pacarnya. "Tidak, dia akan bertunangan," kata Kiryu. "Aku sudah pernah mendengarnya," kata Hawk. "Seharusnya aku ikut bahagia untuknya, namun kenapa aku merasa sakit seperti ini?" "Cinta itu seperti coklat," kata Hawk. "Kenapa?" tanya Kiryu. "Itu memberikan rasa manis dan pahit padamu. Akan tidak enak rasanya kalau makan terlalu banyak. Kau bisa memilih bagaimana kau mau makan coklatmu." Mendengar kata-kata Hawk, Kiryu jadi semangat lagi dan dia pamit ke kelas. Sementara itu, Shaolin ternyata tidak mengantarkan Pinyin ke bandara. Dia membawanya ke suatu tempat yang sepi untuk mengobrol sama Pinyin. Shaolin tidak setuju kalau Pinyin membatalkan pertunangannya dengan kakaknya Tailang. Pinyin bertanya kenapa Shaolin ingin Pinyin bertunangan dengan kakaknya. Shaolin menjawab jika Pinyin menikah dengan Kak Tailang, keluarga mereka akan bersaudara. Hutang miliaran milik bisnis ayahnya Shaolin akan dibantu ayah Pinyin, maka mereka bisa mengajukan pinjaman dengan lebih mudah. Tapi Pinyin bersikeras tidak mau dan yakin bisa membujuk ayahnya di Cina. "Kiryu mungkin akan terluka atau mati kalau kamu membatalkan pertunanganmu dengan Thailand," kata Shaolin. Pinyin kaget mendengarnya. Shaolin menceritakan semua yang terjadi adalah ulahnya dan Minut. Minut mengancam Kiryu di perpustakaan untuk tidak menemui Pinyin lagi. Jika tidak, Minut akan menyakiti Pinyin. Pinyin tahu sekarang karena itu Kiryu menghindarinya. Pinyin merasa bersalah karena sudah salah paham pada Kiryu. Shaolin menawarkan kesepakatan. Kalau Pinyin mau bertunangan dengan Thailand, dia tidak akan membuat Kiryu menderita. Pinyin menyetujui keinginan Shaolin agar Kiryu tidak menderita. Kemudian di kampus, Minut dan Kiryu bertemu. Kiryu meminta izin pada Minut untuk memberi selamat pada Pinyin, tapi Minut tidak mengizinkannya. Lalu Kiryu memberitahu kalau dia sudah tahu apa yang selama ini direncanakan Shaolin dan Minut. Minut tidak bisa menyakiti Pinyin yang akan menikahi kakak teman Pinyin. Minut mengatakan tapi sudah terlambat, Pinyin tetap akan bertunangan. Kiryu meminta Minut agar dia bisa ketemu dengan Pinyin. Dia hanya ingin berteman saja dengan Pinyin. Minut menyetujuinya. Kemudian Kiryu bertemu dengan Pinyin dan mengatakan selamat atas pertunangannya. Kiryu meminta maaf atas apa yang terjadi sama Pinyin. Pinyin bergumam seharusnya aku yang berterima kasih karena sudah mau berteman dengannya. Kiryu ingin pamit pergi duluan, tapi sebelum dia pergi, Kiryu bertanya sesuatu sama Pinyin. "Bisakah kita berteman?" tanya Kiryu. Pinyin diam dan dalam hati, "Pergi, kita seharusnya tidak bertemu lagi." Melihat wajah Pinyin yang sedih, Kiryu meminta maaf. Pinyin sebenarnya senang, tapi dia juga bingung karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi Kiryu. Dia tidak sanggup mengatakan jangan pergi, tapi dia juga memikirkan akibatnya kalau dia bersama Kiryu. "Aku tidak ingin berteman denganmu lagi, kita tidak perlu saling bertemu," kata Pinyin sambil meninggalkan Kiryu pergi. Tapi ditahan Kiryu sehingga tasnya jatuh yang ternyata berisi novel yang pernah diberikan Kiryu. Kemudian Pinyin mengatakan dia tidak ingin bertunangan. Kiryu memeluk Pinyin sambil mengatakan tidak apa-apa, aku di sini. Pinyin mengatakan jika dia membatalkan tunangannya, Shaolin akan menyuruh orang memukuli Kiryu. Pinyin meminta maaf sudah membuat Kiryu dalam bahaya. Kiryu memberi usul agar mereka berdua membatalkan pertunangannya bersama saja. Ternyata adegan tersebut dilihat sama Minut dan kawan-kawannya. Kemudian Kiryu dan Pinyin bertemu dengan Kirun dan kawan-kawannya untuk mencari jalan keluar. First Class memberi usul kalau mereka harus mengambil handphone Minut karena Minutlah yang punya kendali. Jadi begini rencana mereka. Kirun mengajak cewek-cewek fakultas olahraga untuk membantunya membuat film. Tentu saja para cewek-cewek itu sangat senang sekali. Kemudian di ruangan Kung Hawk masuk. Saat para cewek-cewek melihat Kung Hawk yang tampan, mereka langsung mengejar Kung Hawk. Lalu saat ruang ganti kosong, First Class masuk dan mengambil handphone Minut sementara dia sedang mandi. Setelah selesai mandi, Minut mencari handphonenya yang ternyata tidak ada di dalam loker. First Class datang dan menunjukkan handphone Minut. Minut meminta handphonenya, tapi First Class mengatakan dia akan mengembalikannya, tapi belum sekarang. First Class menyuruh Minut untuk menghentikan aksinya pada Kiryu dan Pinyin. Minut tidak mau, tapi First Class mengatakan di dalam handphonenya ada sesuatu. First Class menunjukkan kemampuannya sebagai calon pengacara. Menurut hukum kriminal pasal 14, kalau seseorang melakukan pelanggaran yang melibatkan dari data komputer palsu,
Jika hal tersebut menyebabkan kerugian pihak ketiga ataupun publik akan ditahan maksimal 5 tahun, masa tahanan atau denda 100.000 baht. First Class akan menggunakan akun Minut agar melanggar pasal pelanggaran teknologi. Dengar itu, Minut takut dan mengatakan dia sudah tidak terlibat lagi, tapi teman-temannya tidak setuju dan akan meneruskannya. Minut juga ditelepon Shaolin untuk meneruskan aksinya, tapi Minut tidak mau. Minut juga mengatakan bahwa Shaolin akan meneruskan aksinya walau tanpa Minut. Dan yang Minut dengar, Shaolin sudah menyuruh seseorang untuk menyakiti Kiryu. Mereka mungkin sudah diluka sekarang. First Class mendengar itu terkejut dan khawatir pada Kiryu. Sementara Kiryu sedang mengantarkan Pinyin ke parkiran, tiba-tiba ada 2 orang preman datang untuk menghajar Kiryu. Kiryu menyuruh Pinyin pergi, tapi Pinyin tidak mau. Pinyin menangis dan dengan terpaksa pergi mencari bantuan. Kiryu babak belur dihajar sama 2 preman tersebut. Tidak lama kemudian datanglah Hippie dan Hak membantu Kiryu yang sudah babak belur. Di rumah Pinyin, ibunya mengatakan bahwa Shaolin memberitahu Pinyin ingin membatalkan pertunangan dan pergi ke Tiongkok untuk memberitahu ayahnya. Pinyin teringat ancaman Shaolin. Shaolin mengatakan bahwa Pinyin akan menikahi kakaknya. Pinyin mengingat saat Kiryu memeluknya, kemudian Pinyin dengan yakin mengatakan iya, dia ingin membatalkannya dan dia tidak akan berubah pikiran. Shaolin kaget dengan keputusan Pinyin, tapi ibunya tidak keberatan dan mendukung Pinyin. Ibunya menyuruh Chongchong menyiapkan mobil untuk pergi ke Cina. Saat Chongchong akan pergi, Shaolin menghalanginya. Chongchong meminta Shaolin menepi, tapi Shaolin malah mengatai Chongchong pembantu, jadi lewat jalan lain saja. Chongchong mengatakan benar dia adalah pembantu, tapi pembantu keluarga ini bukan pembantu Shaolin. Chongchong pergi dan menabrak Shaolin. Shaolin meneriaki Chongchong, jika dia sudah menjadi anggota keluarga ini, dia akan memecah Chongchong. Tapi Ibu Pinyin dengan tegas mengatakan selama dia masih ada di rumah ini, tidak ada yang akan dipecat. Kemudian Pinyin dan ibunya pergi. Shaolin terlihat sangat kesal. Terlihat Minut akan pulang sepertinya, tapi di tengah jalan dihadang 2 preman yang tadi menghajar Kiryu. Mereka ingin mendapatkan imbalan atas apa yang telah mereka kerjakan, tapi Minut tidak mau karena bukan Minut yang memerintahkan mereka untuk menghajar Kiryu. 2 preman tersebut bersikeras dan memaksa mengambil tas Minut. Kemudian datanglah pangeran cakep yaitu First Class untuk membantu Minut. Minut bertanya kenapa First Class membantunya. First Class menjawab dia tahu Minut bukan orang jahat. Minut pikir First Class pergi membantu Kiryu. First Class mengatakan Kiryu sudah dibantu teman-temannya. Teman-teman, gumam Minut sambil memikirkan teman-temannya selama ini tidak sama dengan teman-teman yang dimiliki Kiryu. Namun aku tidak mudah memaafkan niat jahatmu kepada adik temanku. Kau harus mengubah dirimu. Cari teman dan berbuatlah baik kepada orang lain. Atau carilah seorang pria. Kata First Class lalu pergi. Di rumah Kiryu, di tempat tidur, Kiryu terpikirkan Pinyin. Dia belum bicara dengan Pinyin sejak Pinyin ke Cina. Kemudian Kiryu makan dan mengatakan kalau lukanya akibat dia jatuh naik sepeda, tapi mamanya tidak mempercayainya. Kemudian Kiryu di kampus dan bertemu dengan Hawk dan Hippie. Hawk dan Hippie menanyakan kabar Kiryu. Dalam hati Kiryu, aku berterima kasih kepada mereka berdua. Aku dengar kedua pria itu mereka hajar saat itu. Jadi apa kamu sudah bertemu Pinyin? Tanya Hippie. Belum, jawab Kiryu. Percayalah, Pinyin baik-baik saja dan akan kembali, kata Hippie. Aku senang saat aku dengar dari Kak Chongchong bahwa ayah Pinyin setuju dan membatalkan pertunangan. Kalau aku pikir Pinyin cukup hebat. Dia berhasil meyakinkan ayahnya, namun aku tidak tahu apa dia ingin kembali berteman denganku atau tidak, gumam Kiryu. Tiba-tiba Pinyin datang. Pinyin berterima kasih pada Hippie dan Hawk. Hippie dan Hawk tidak ingin mengganggu suasana ini pun pergi. Kiryu mengatakan Pinyin terlihat lebih cerah setelah membatalkan pertunangannya. Aku merasa bebas, ucap Pinyin. Pinyin memberikan kotak susu kepada Kiryu seperti yang pernah Kiryu berikan pada Pinyin. Tapi Kiryu ingin Pinyin yang meminumnya duluan. Pinyin minum susu kotak tersebut kemudian diliatin sama Kiryu. Oh, so sweet. Apa kamu hanya ingin berteman? Tanya Kiryu. Pinyin malu. Kiryu tertawa dan mengatakan Pinyin manis saat sedang tersipu malu. Aku sudah tahu apa yang kamu inginkan, kata Pinyin. Apa itu? Tanya Kiryu. Pinyin mengambil novel yang diberikan Kiryu dan mengatakan ada bagian yang tidak dia mengerti. Kiryu melihat novel itu dan mereka berdua sangat dekat saling bertatapan dan berciuman.
Aku tahu apa yang kamu inginkan dan aku tidak bisa memberikannya pada siapapun, ucap Pinyin. Kiryu membenarkannya, yang dia inginkan adalah Pinyin. Tapi, bisa tidak satu kali lagi berciuman? Tanya Kiryu. Tapi malah ditinggal Pinyin dan Kiryu menyusulnya dan tamat. Pesan dari film ini, mari kita berteman dan jadilah orang baik supaya kita bisa dapat teman yang baik juga. Terima kasih, bye-bye.